Hadirin dimohon berdiri. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Kementerian Ketenagakerjaan. Gerakkan langkah kita, bekerja berkarya, kobarkan semangat, bersama ciptakan prestasi, bangkitkan tekad kita, membangun nusa dan bangsa, maju bersama Kementerian Ketenagakerjaan, siap mengabdi, sedia berdedikasi untuk kejayaan bangsa yang kita banggakan. Bangkitkan tekad kita, membangun nusa dan bangsa. Mari bangun negeri tercinta, Republik Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dari Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan bangga kami mempersembahkan penghargaan Kasipan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ke-75.
Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI. Yang kami hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afriansah Nur MSI. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M.Hum. Para pejabat pimpinan tinggi media, staf ahli menteri, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, serta pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan di ANRI, para penerima penghargaan, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Kamis 28 Juli 2022, di ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan tema Warisan Abadi Kala Diabdi. Hadirin serta undangan yang berbahagia, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian Nusantara oleh Sanggar Amarta. Kita berikan tepuk tangan untuk Sanggar Amarta.
Hadirin yang kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Saudara Lazuardi. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu atas segala rahmat, karunia dan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Kami mohon jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, nyaman dan rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hari ini kami berkumpul di kegiatan kearsipan dengan tema Warisan Abadi Kala Diabdi. Untuk memulai acara ini, kami mohon lancarkanlah segala kegiatan kami. Berkahilah dan limpahkanlah segala kemudahan pada hajat-hajat dan tugas-tugas yang akan kami laksanakan. Kuatkanlah jiwa dan raga kami untuk terus mengemban amanah kami kepada bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Zat yang Maha Luas dan Maha Kuasa, tuntunlah kami untuk senantiasa dapat menjaga dan mengelola segala bentuk arsip negara yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah, Zat yang Maha Pemurah, berikanlah segala contoh dan panutan terbaik bagi kami dari para arsiparis teladan Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022 yang terpilih pada hari ini. Jadikanlah mereka sebagai role model terbaik bagi kami untuk terus melaksanakan tugas di bidang kearsipan dengan baik. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman yang baik dan lurus untuk terus menerapkan segala peraturan dan kebijakan terkait tata kelola negara dan pemerintahan yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon bimbinglah kami dengan segala hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan segala pemberian-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, dengan kondisi penyebaran virus COVID yang masih belum sepenuhnya tuntas ini, kami selalu mohon perlindungan hanya kepadamu, ya Allah. Lindungilah kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan para pemimpin kami dari segala penyakit dan mara bahaya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Profesor Anwar Sanusi, PhD, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI, yang kami hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afriansah Nur MSI, yang saya hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Imam Gunarto, Master of Humanis, yang saya hormati para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari Arsip Nasional Republik Indonesia, serta Kepala UPT, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama, tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita dapat hadir sekaligus dalam kesempatan bersilaturahmi dalam acara kearsipan yang bertema Warisan Abadi Kala Diabdi pada hari ini. Ibu Menteri, para hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami melaporkan terkait pelaksanaan kegiatan kearsipan dalam rangkaian peringatan ulang tahun ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada hari ini. Acara kearsipan ini bertemakan Warisan Abadi Kala Diabdi, mengandung makna bahwa arsip merupakan harta warisan yang sangat berharga. Apabila arsip itu dianggap sangat penting, hal ini perlu kami sampaikan karena arsip saat ini masih dianggap oleh beberapa orang bukan sesuatu yang berharga. Bahkan dianggap sebagai relik masa lalu, relic of the past, bukan sebagai sebuah bukti yang sangat penting atau adalah evidence. Arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bukti akuntabilitas kinerja dan memori kolektif bangsa. Bukti akuntabilitas kinerja dan memori kolektif bangsa di Kementerian Ketenagakerjaan harus dikelola dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan sehingga warisan memori bidang ketenagakerjaan dapat dilestarikan, diabadikan untuk dapat diakses oleh generasi-generasi berikutnya. Atas dasar hal-hal tersebut, kami selaku unit pembina kearsipan Kementerian mengadakan acara kearsipan yang bertemakan Warisan Abadi Kala Diabdi. Selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan isi kegiatan pada hari ini. Pertama, penyerahan arsip terjaga Kementerian Ketenagakerjaan kepada ANRI. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, salinan otentik arsip terjaga wajib diserahkan kepada ANRI paling lama 1 tahun setelah dilakukan pelaporan. Tahun 2022 ini Kementerian Ketenagakerjaan menyerahkan arsip terjaga berupa MOU tahun 2000 MOU internasional yang sudah ditandatangani sejak tahun 2008 sampai tahun 2021. Kedua, penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan kearsipan oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Ketenagakerjaan sebagai kelanjutan komitmen Gerakan Nasional Tertib Arsip atau GNSTA yang telah ditandatangani pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua khususnya para pimpinan unit kerja untuk melaksanakan kembali tertib kearsipan. Ketiga, penghargaan Arsiparis Teladan tahun 2022 atas pengabdian terhadap profesi kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada SDM Arsiparis sebagai profesional yang telah mengabdikan warisan atau memori Kementerian Ketenagakerjaan. Arsiparis yang mendaftar sebanyak 12 orang kategori keahlian. Proses pelaksanaan pemilihan dibagi menjadi 2 tahap,
yakni babak penyisihan dan babak grand final. Penilaian babak penyisihan terdiri dari penilaian makalah, ujian tertulis, ujian praktek, dan wawancara yang dilakukan secara daring dengan juri dari Biro Umum dan diambil 5 peringkat teratas untuk peserta grand final. Penilaian grand final terdiri dari penilaian video kinerja, kearsipan, arsiparis, FGD, presentasi, dan tes pengetahuan umum yang dilaksanakan secara luring dengan juri dari ANRI dan Biro Umum. Penghargaan arsiparis teladan ini pertama kali kita selenggarakan sejak kementerian ini berdiri. Keempat, penghargaan kepada unit pengelola dan unit kearsipan di Kementerian Ketenagakerjaan yang telah berhasil mencapai tertib arsip sesuai dengan standar atau kaidah kearsipan nasional. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk pembinaan dari Biro Umum selaku pembina kearsipan tingkat kementerian, karena kualitas penyelenggaraan kearsipan dinamis dari unit kerja ini mempengaruhi nilai pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian yang kelima adalah penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan ANRI sebagai bentuk komitmen Kemnaker meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ibu Menteri untuk memberikan penghargaan kepada para arsiparis teladan dan unit kerja yang berprestasi dalam penyelenggaraan kearsipan, kemudian menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, serta memberikan arahan untuk pembangunan dan pengembangan kearsipan di Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian Ibu Menteri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan laporan yang kegiatan yang pada hari ini kita laksanakan. Tentunya atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan untuk penyelenggaraan kegiatan kali ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video tentang sejarah dan perjalanan kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sejarah Kementerian Ketenagakerjaan bermula dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947, tanggal 25 Juli tahun 1947, tentang tugas pokok Kementerian Perburuhan. Pada era awal kemerdekaan, urusan perburuhan masih berada di bawah Kementerian Sosial. Pada era Republik Indonesia Serikat atau RIS, hingga tahun 1945, fungsi Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial. Pada era transisi tahun 1966 sampai 1969, Kementerian Perburuhan berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker. Pada pembentukan Kabinet Pembangunan kedua, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. Pada Kabinet Pembangunan ketiga, Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi berganti nama menjadi Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi atau Depnakertrans. Dan Kabinet Pembangunan keempat, unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker. Pada era reformasi tahun 2001, Depnakertrans bergabung kembali. Tahun 2002 berubah menjadi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenakertrans. Pada Kabinet Kerja tahun 2014, Kemenakertrans berubah nama menjadi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker.
Dengan berubahnya nomenklatur fungsi perburuhan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, dan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kementerian yang dinamis. Dinamika nomenklatur dan fungsi ketenagakerjaan merupakan rekaman bersejarah yang harus dikelola oleh negara lewat pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin pengolahan arsip dinamis dengan prinsip pengelolaan arsip dinamis atau records management, Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki 4 instrumen wajib pengelolaan arsip dinamis. Tata Naskah Dinas atau TND, klasifikasi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis atau SKK AAD, dan jadwal retensi arsip atau JRA. Dari 4 instrumen inilah kita bisa mengolah arsip-arsip Kementerian Ketenagakerjaan dengan baik, dengan penilaian dari tim pengawas dari ANRI yang berawal sangat buruk menjadi sangat memuaskan. Dengan hasil yang dicapai saat ini, peranan arsiparislah yang membuktikan kualitasnya memperbaiki penilaian dari tim pengawas ANRI. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sudah memiliki SDM arsiparis sebanyak 126 orang yang terdiri atas 1 arsiparis ahli utama, 3 arsiparis ahli madya, 25 arsiparis ahli muda, 75 arsiparis ahli pertama, dan 22 arsiparis kategori keterampilan. Dan tidak luput penunjang kerja arsiparis dari fasilitas yang Kementerian Ketenagakerjaan miliki. Saat ini, kami, Biro Umum ini, memiliki 2 pusat arsip inaktif atau record center, yaitu record center yang on-site yang berada di gedung utama Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, dan record center off-site yang berada di Jalan Walang, Jakarta Utara. Jenis arsip yang ada di pusat arsip inaktif Kemenaker ada berbagai macam media. Ada arsip tekstual, arsip foto, arsip kartografi, rekaman suara, arsip video, serta arsip elektronik. Jumlah arsip tekstual yang ada di pusat arsip Kemenaker ada sejumlah 1.961 meter lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengelolaan arsip dinamis itu lahir dalam rangka kita menciptakan kinerja pengelolaan arsip menjadi lebih baik. Kinerja dalam hal ini bisa terukur dari tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja yang semakin meningkat. Arsip dinamis adalah sebuah rekam kerja dan kinerja fungsi ketenagakerjaan yang nantinya akan menjadi warisan atau memori kolektif yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan, mari kita jaga dan lestarikan pengelolaan arsip dinamis sebagai warisan fungsi ketenagakerjaan. Warisan akan terjaga dan abadi kala itu diabdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M.Hum, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila.
Saya ulangi lagi. Salam Pancasila. Salam arsip. Sekali lagi, salam arsip. Matur nuwun. Ternyata di Kemenaker banyak yang latah, Bu Menteri. Mohon izin. Yang terhormat dan sangat saya muliakan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia, MSI. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Wakil Menteri, Bapak Afriansyah Nur, Pak Ferry. Yang saya hormati dan saya banggakan, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, Bapak Prof. Anwar Sanusi. Saya itu kalau bertemu beliau itu berbunga-bunga, Bu Menteri. Termasuk acara ini, saya kira karena beliau, sehingga membuat saya sangat-sangat berbahagia dan terbangga. Terima kasih, Prof. Matur nuwun sangat. Yang saya hormati seluruh JPT Madya dan Pratama Kementerian Tenaga Kerja, saya mohon izin maafil khusus Mas Tono, karena sahabat saya sejak kecil. Sahabat saya sejak kecil, satu kampung, tepuk tangan untuk Mas Tono. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian para rekan-rekan kami dari Arsip Nasional, dan tentu saja yang berbahagia seluruh arsiparis dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada Arsiparis Utama, Arsiparis Madya yang semua tadi sudah disampaikan, luar biasa. Tepuk tangan untuk arsiparis Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang yang sangat indah ini kita bisa berkumpul di ruangan yang megah dalam mengikuti acara yang sangat penting menurut Andri, ini luar biasa penting, Pak. Dan saya sampai nggak bisa ngomong saking pentingnya ini, Pak. Sholawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW. Pertama saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Kementerian Tenaga Kerja ke-75. Semoga tetap keren, jaya, dan luar biasa. Tanpa adanya warisan yang abadi untuk diabdi, kekerenannya akan berkurang. Oleh karena itu dengan acara ini, insya Allah Kemenaker akan lebih hebat lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih dan rasa bangga, penghargaan yang setinggi-tingginya atas diadakannya acara ini. Saya beberapa kali matur dengan Ibu Menteri, Pak Wamen, dengan Pak Sekjen, diskusi dengan Pak Tono, Mas Tono. Andri itu diberi tugas oleh negara untuk menyelamatkan arsip yang bernilai nasional. Arsip dari instansi pemerintah, dari perusahaan negara, dari swasta. Tetapi arsip nasional tidak memiliki tangan untuk melakukan atau mengintervensi penyelenggaraan kearsipan di instansi swasta. Kami matur sama Ibu Menteri, Ibu kami ditolong. Kami diperintah sama undang-undang, undang-undang mewajibkan atau memerintahkan kami untuk menyelamatkan arsip dari swasta agar mosaik sejarah ini lengkap, tetapi kami nggak punya instrumen. Kami mohon bantuan Ibu. Kemudian hari ini hari yang membahagiakan bagi kami dan seluruh komunitas kearsipan nasional karena Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Wamen, dan kita semua akan berkomitmen dalam satu ikatan nota kesepahaman. Sekali lagi mohon berkenan tepuk tangan dong untuk acara ini. Terima kasih. Kemudian yang kedua, saya juga sangat senang sekali ketika ada acara-acara di kegiatan kearsipan ini, pemberian penghargaan kepada arsiparis teladan, kepada unit kearsipan, kemudian ada penyerahan arsip, salinan otentik arsip terjaga. Saya perlu matur ke Ibu Menteri bahwa tanpa arsip terjaga, negara ini akan diragukan keberlangsungannya untuk masa depan. Arsip terjaga itu menurut undang-undang adalah arsip yang fungsinya untuk menjaga
keberadaan sebuah negara. Nah, perjanjian luar negeri adalah salah satu komponen sebuah negara diakui oleh negara-negara lain sebagai salah satu bukti akan identitas sebuah negara. Oleh karena itu, momen penyerahan arsip salinan otentik arsip terjaga, kecuali karena memang amanat dari undang-undang, juga muncul karena kebutuhan-kebutuhan sosiologis dan kultural bangsa, agar menjaga bangsa kita akan lebih kuat di masa depan, melengkapi mosaik sejarah, dan seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekjen, untuk melengkapi dan menyelamatkan memori kolektif bangsa. Bu Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks mosaik sejarah, ini selalu atau senantiasa kita dengar dalam setiap momen, misalnya pas bulan Maret, itu selalu Arsip Nasional dikejar-kejar untuk ditanya tentang Arsip Super Semar. Itu menunjukkan bahwa ada mosaik sejarah yang belum lengkap. Ada satu puzzle sejarah yang harus terisi. Di ANRI menyimpan ada Arsip Super Semar itu ada 4 versi. Kemudian pidato Bung Karno ketika Nawaksara juga mengatakan tentang Super Semar. Tetapi bukti otentik tertulis tentang Super Semar itu sendiri sampai sekarang belum ditemukan, begitu Pak Wamen. Jadi kalau Pak Wamen sebagai politisi ke ANRI nanya itu, kita punya, tetapi itu bukan otentik. Nah, yang otentik di mana? Itu yang sedang kami perjuangkan terus, Ibu Menteri, untuk dicari. Nah, saya mohon untuk arsip-arsip penting yang semacam ini, yang keberadaannya ada di Kementerian Tenaga Kerja, mari kita selamatkan sebagai warisan abadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen. Saya kira sekali lagi saya mengaturkan ucapan terima kasih dan rasa bangga yang setinggi-tingginya. Saya ucapkan selamat kepada arsiparis dan unit yang mengelola arsip terbaik yang akan memperoleh penghargaan dari Ibu Menteri. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam Gunarto, kami mohon untuk tetap di tempat. Berikutnya yaitu penandatanganan berita acara serah terima salinan otentik arsip terjaga dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penyerahan arsip terjaga kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M.Hum, dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Bapak Profesor Anwar Sanusi PhD, dan penyerahan piagam penghargaan ANRI dari Kepala ANRI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu kami undang untuk hadir ke depan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Anwar Sanusi. Penandatanganan berita acara diawali oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, dilanjutkan oleh Kepala ANRI. Dilanjutkan dengan penyerahan arsip terjaga kepada Kepala ANRI dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan ANRI dari Kepala ANRI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih, Bapak Sekjen dimohon untuk tetap di tempat, Bapak Imam Gunarto dimohon untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis Kementerian Ketenagakerjaan oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Ketenagakerjaan. Penandatanganan diawali oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
Selanjutnya, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Kami mohon untuk hadir ke depan menandatangani penandatanganan komitmen dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Selanjutnya, Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan. Serta Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas kepada Bapak Ses, kami mohon untuk hadir ke depan. Selanjutnya berkenan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta Kepala ANRI untuk foto bersama bergabung dengan pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Ketenagakerjaan. Pengambilan gambar cukup, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kemenaker, serta Kepala ANRI dimohon untuk tetap di tempat, dan terima kasih kepada Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi media dimohon untuk kembali ke tempat semula. Undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pemberian penghargaan kearsipan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang akan diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan didampingi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Kepala ANRI, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Penghargaan kategori Arsiparis Teladan Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022. Juara 3 Arsiparis Teladan diberikan kepada Herdito Haryo Widakdo ST, Arsiparis Ahli Pertama dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo. Juara 2 Arsiparis Teladan diberikan kepada Dika Federica Sodikin SH, Arsiparis Ahli Pertama dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi. Juara 1 Arsiparis Teladan diberikan kepada Yogi Waldingga SPI, Arsiparis Ahli Pertama dari Biro Umum Sekretariat Jenderal. Penghargaan
kategori unit pengolah terbaik Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022. Juara 3 diberikan kepada Biro Kerjasama Sekretariat Jenderal. Juara 2 diberikan kepada Biro Perencanaan dan Manajemen Kerja Sekretariat Jenderal. Juara 1 diberikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Selanjutnya penghargaan kategori unit kearsipan terbaik Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022. Juara 3 diberikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Juara 2 diberikan kepada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda. Dan juara 1 diberikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Terima kasih Ibu Menteri serta Kepala Andri berkenan untuk tetap di tempat. Terima kasih kepada Bapak Wamen dan Bapak Sekjen, dimohon untuk kembali ke tempat semua. Dilanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan kearsipan bidang ketenagakerjaan. Untuk itu penandatanganan dimulai diawali oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dilanjutkan oleh Kepala Andri. Terima kasih. Kepada Kepala Andri kami mohon untuk kembali ke tempat. Berikutnya yaitu arahan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Yang Terhormat Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam arsip. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Imam Gunarto, yang temannya Pak Dirjen Bina Penta PKK. Yang saya hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Afrian Sanur. Yang saya hormati para pejabat tinggi Madya, Pratama, dan Kepala UPTP di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pada siang hari ini kita sama-sama bisa hadir, dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti acara yang penting dan bermakna. Pak Kepala Andri, mungkin di antara kementerian yang ada di Indonesia ini, baru Kementerian Ketenagakerjaan yang mengadakan acara seperti ini. Betul nggak Pak? Oh. Acara ini juga spesial karena acara hari ini dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-75 pada tanggal 25 Juli yang lalu kita peringati bersama-sama.
Dan luar biasa hari ini adalah hari ulang tahun Kepala ANRI. Selamat ulang tahun Pak, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Ini Pak Sekjen atau Pak Kepala ANRI yang mengusulkan? Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kementerian yang cukup tua kelahirannya, 2 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 25 Juli 1947. Perjalanan Kementerian Ketenagakerjaan telah melewati 3 zaman, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Gambar-gambar yang tadi ditayangkan menunjukkan bahwa kita masih mampu menjaga kearsipan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kita mengetahui bahwa kelahiran Kementerian Ketenagakerjaan itu adalah tanggal 25 Juli tahun 1947. Perjalanan dinamika Kementerian Ketenagakerjaan dapat dinarasikan berkat adanya catatan, rekaman, yang tidak lain ini adalah pekerjaan para arsiparis. Saya mau menyapa juga teman-teman arsiparis yang hadir di ruangan ini, atau ada yang online Pak Sekjen? Nggak ada ya? Ada, oh ya, live YouTube. Yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir di ruang-ruang virtual. Jabatan-jabatan fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan ini semuanya penting, termasuk pekerjaan arsiparis kita. Kemarin acaranya di Dirjen Bina Penta PKK saya mengatakan tugas pengantar kerja itu penting. Hari ini saya mengatakan tugas arsiparis juga penting. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hari ini kita berbahagia karena kita akan berkontribusi terhadap kearsipan nasional dengan menyajikan data-data kearsipan di lingkungan perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kami ingin berkontribusi terhadap tugas-tugas dan peran ANRI dengan kerjasama yang baru saja kita tanda tangani. Melihat pentingnya arsip, saya minta kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Ketenagakerjaan ini bisa ditingkatkan, lebih khusus dalam pengelolaan arsip dinamis. Alhamdulillah sejak dicanangkannya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip GNSTA tahun 2019, kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Ketenagakerjaan ini semakin baik dari aspek penilaian hasil pengawasan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI maupun pengawasan kearsipan internal Kementerian Ketenagakerjaan. Kita aplaus untuk kita semua. Terkait warisan atau memori kolektif bangsa bidang ketenagakerjaan, kita bersyukur Kementerian Ketenagakerjaan sejak tahun 2019 hingga sekarang secara berturut-turut telah menyerahkan arsip statis kepada ANRI. Salah satunya adalah arsip mengenai hari ulang tahun Kementerian Ketenagakerjaan yang jatuh, yang kita peringati tanggal 25 Juli yang lalu. Ini telah diserahkan kepada ANRI pada tahun 2021. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mencatat sejarah untuk pertama kalinya menyerahkan arsip terjaga, yaitu arsip-arsip berupa MOU internasional sebagai bukti pertanggungjawaban kepada negara. Aplaus juga atas upaya kita ini.
Ini sekali lagi semuanya adalah berkat peran serta SDM Arsiparis Kementerian Ketenagakerjaan yang telah berhasil menemukan harta karun, menemukan warisan yang sangat berharga ini sehingga arsip kita ini bisa terus kita jaga, kita kelola. Dan diabdi kalau bahasa Pak Sekjen. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya menyambut baik upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan dengan memberikan apresiasi kepada SDM Arsiparis yang telah menyandang sebagai Arsiparis teladan dan unit yang telah berprestasi dalam penyelenggaraan kearsipan. Bukan karena penyelenggaranya adalah Sekjen, kemudian semuanya bukan Bu Dirjen. Bukan. Bu Dirjen bisa meningkatkan kearsipan di lingkungan Direktorat PHI Jamsos. Jangan mau kalah. Tahun depan yang muncul sebagai Arsiparis teladan itu geser dari lingkungan Sekjen, geser ke Ditjen PHI Jamsos, ke Ditjen Dinwasnaker, dan yang lainnya. Jangan khawatir karena jurinya bukan dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan saja, karena jurinya juga berasal dari ANRI. Kalau karena kedekatan pasti yang menang tadi adalah semua dari Direktorat Jenderal Bina Penta PKK. Nyatanya tidak. Saya kira kami terima kasih atas objektivitas penilaian yang diberikan kepada kami. Ini memotivasi semuanya untuk bisa berlomba-lomba menjaga kearsipan dengan baik. Sebagai bentuk komitmen Kementerian Ketenagakerjaan terhadap penyelenggaraan kearsipan, memang perlu diadakan kolaborasi dengan ANRI selaku pembina kearsipan nasional, yaitu dengan bentuk nota kesepahaman bersama bidang kearsipan. Jadi model kearsipannya pun kita tadi sudah tidak lagi statis, Pak. Kita sudah sangat dinamis menggunakan digital. Saya kira ini bentuk-bentuk baru yang kita terus lakukan di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Salah satu isi dari nota kesepahaman bersama tersebut adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor swasta. Ini berarti bahwa kearsipan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja kita. Kita patut berbangga Kementerian Ketenagakerjaan telah tercatat sebagai kementerian yang pertama kali menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Namanya keren, namanya Sri Kandi. Tapi yang dapat tidak hanya menteri yang menterinya perempuan. Menteri kementerian atau lembaga yang lain pun berhak jika bisa menyelenggarakan sistem informasi kearsipan dinamis secara terintegrasi dengan baik. Beruntungnya karena pertama dapat itu diperoleh oleh menteri yang menterinya perempuan. Jadi pas Sri Kandi. Sri Kandi ini adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini artinya Kemenaker siap dengan transformasi digital di bidang kearsipan. Lebih-lebih pemerintah kita akan pindah ke ibu kota negara baru, sehingga nantinya kita cukup menggunakan arsip digital. Tidak perlu bawa berkontainer-kontainer arsip dari Jakarta ke IKN karena kita sudah mentransformasi ke dalam arsip digital. Saya berharap pada Bapak Ibu semua, baik yang menang maupun tidak, ini saya sampaikan pada yang menang maupun tidak, untuk terus menggunakan, memasifkan penggunaan aplikasi Sri Kandi dan segera mengalih mediakan arsip-arsip fisik menjadi arsip digital.
kemajuan teknologi ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di akhir sambutan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Arsiparis Teladan dan unit kerja yang telah berprestasi dalam penyelenggaraan kearsipan. Saya tunggu berikutnya dari Direktorat Jenderal Kementerian unit-unit yang lain di Kementerian Ketenagakerjaan ini untuk melahirkan Arsiparis dan unit yang berprestasi. Tahun depan harus bergeser dari sekjen kepada unit-unit yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin menutup dengan pantun pameran kesenian di Duku Atas. Ramenian walau tempat terbatas. Dengan penyelenggaraan kearsipan yang berkualitas, kita tingkatkan produktivitas. Terima kasih, saya tutup sambutan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya yaitu menyanyikan bersama Himne Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian kegiatan kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan dengan tema Warisan Abadi Kala Diabdi selesai. Terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Kepala ANRI, serta seluruh undangan yang telah berkenan untuk hadir. Dan kami ucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, sesi foto bersama kami mohon kepada seluruh undangan untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing dan kami undang kepada Humas Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengambil gambar dari atas panggung. Gaya yang pertama, gaya salam arsip. Ya. 1, 2, 3, semuanya salam arsip. Gaya yang kedua, gaya semangat. Dan nggak ketinggalan gaya sarang heo. Ya, terima kasih, pengambilan gambar selesai. Selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta seluruh
Pejabat pimpinan tinggi media berkenan untuk meninggalkan tempat acara. Terima kasih kepada para undangan yang telah hadir. Kami silakan kepada para undangan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Sekali lagi, terima kasih kepada para undangan yang telah hadir. Kami silakan kepada para undangan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.